Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu an merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Sejak masa remajanya, di masa jahiliyah, ia tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, berjudi, minum minuman keras, main wanita, dan perbuatan nista lainnya. Sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwariskan dari ayahnya, Zaid bin Amr bin Naufal. Sejak lama, Zaid bin Amr telah meyakini kebenaran agama Ibrahim, tetapi tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama Ibrahim. Ia tidak segan mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari kaum Quraisy tanpa rasa takut sedikit pun. Ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya. Dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amr juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai aib, seperti yang telah dilakukan Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan tersebut. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat penyembelihannya, dan juga menyembelihnya untuk berhala-berhala. Seakan-akan ia memperoleh ilham. Ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail. Hanya saja rasanya aku tidak akan sempat melihatnya, tetapi saya beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Subhanallah. Zaid bin Amr sempat bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dikukuhkan sebagai nabi dan rasul. Sosok pemuda ini, yakni Nabi Muhammad SAW, sangat mengagumkan baginya. Di samping akhlaknya yang mulia, pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy. Tetapi Zaid meninggal ketika kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah, yakni ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Dengan didikan seperti itulah Sa'id bin Zaid tumbuh dewasa. Maka tak heran ketika Nabi SAW menyampaikan risalahnya, ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran walau saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan yang tak terpikirkan kepada para pemeluk Islam, termasuk Umar bin Khattab, kakak iparnya sendiri yang merupakan jagoan duel di pasar Ukaz. Hanya saja ia masih menyembunyikan keislamannya dan istrinya, sampai suatu ketika Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu Said dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Ka'bab bin Aras. Tiba-tiba terdengar ketukan atau mungkin lebih tepat gedoran pintu yang keras. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk pintu tersebut, terdengar jawaban yang sangat garang, "Umar."
Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah untuk mereka. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Sa'id, Umar melontarkan pertanyaan keras dengan sorot mata menakutkan. "Benarkah desas-desus yang kudengar bahwa kalian telah murtad?" Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekad untuk membunuh Nabi SAW. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy jadi terpecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab semuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan Nabi SAW. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan atau membunuh beliau, tentulah kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Nuaim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu, tak heran jika kemarahan Umar itu tertumpah kepada keluarga adiknya. Sebenarnya, Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tetapi keimanan yang telah merasuk seolah-olah memberikan tambahan kekuatan yang tak terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka?" Benar jawaban itu. Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya, kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu, Umar menduduki dada Sa'id. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Sa'id, seperti kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya ketika sedang berduel di pasar Ukaz. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras dari Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir di bibirnya. Keadaan Sa'id sangat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya, Fatimah, bukan ketakutan tetapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah yang kamu suka karena saya akan tetap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak, bagai disengat listrik. Pekikan itu secara menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran, Umar bin Khattab seakan tak percaya wanita lemah ini yang tidak lain adiknya sendiri berani menentangnya. Tetapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaan inilah amarahnya menjadi reda. Dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Seorang alim yang sangat juhud, hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dan menegakkan panji-panji keimanan. Ia tidak mengikuti perang Badar karena saat itu ia ditugaskan Nabi SAW untuk tugas mata-mata ke Syam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkan sebagai Ahlul Badar dan memberikan bagian ghanimah dari perang Badar. Walau secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut, ada 7 sahabat lainnya seperti Sa'id tidak mengikuti perang Badar, tetapi Nabi SAW menetapkannya sebagai Ahlul Badar. Sa'id juga termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk surga. Dalam masa hidupnya, 9 sahabat lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Zarah radhiyallahu anhu. Sa'id sempat mengalami masa kejayaan Islam di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sesungguhnya ia pantas mengaku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya,
ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'id menetapkan dirinya sebagai wali negeri atau gubernur di sana. Tetapi Sa'id bin Zaid meminta dengan sangat kepada komandannya untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak biasa dilakukan jika ia memegang jabatan wali negeri. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi semasa Khalifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah, memenuhi Baitul Mal, sehingga mau tidak mau sahabat sahabat-sahabat masa awal seperti Sa'id bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah lebih banyak daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathul Makkah. Namun setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidup yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Sa'id telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya, Sa'id tidak mau terlalu peduli atau melayani tuduhan tersebut. Ia hanya membantah sekedarnya saja dan menasihati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja dengan tuduhannya. Bahkan ia melaporkan kepada gubernur Madinah. Marwan bin Hakam, gubernur Madinah yang masih paman dari Muawiyah, atas laporan Arwa bin Aus itu memanggil Sa'id untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap, Sa'id membantah tuduhan itu. Ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini? Sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah menzalimi seorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi pada hari kiamat kelak." Sa'id memang meriwayatkan beberapa hadis Nabi SAW, termasuk hadis yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadis lain yang juga diriwayatkannya, yakni barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Kemudian Sa'id berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila dia sengaja membuat kebohongan ini, janganlah Engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta, dan hendaklah Engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Beberapa waktu kemudian Arwa bin Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Sa'id berdoa tidak terlalu keras, tetapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Sa'id bin Zaid dalam kebenaran dan doanya makbul. Nama kebaikannya jadi semakin dikenal dan ia banyak didatangi orang-orang untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, popularitas juga tidak disukai oleh Sa'id bin Zaid ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabiqunal awwalun selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi SAW dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor, yang selalu sederhana dan zuhud terhadap dunia, sedikit demi sedikit mulai memudar. Karena itu Sa'id pindah ke daerah pedalaman, yakni di Aqiq, dan ia wafat pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'id
bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Umar, keponakannya sendiri. Kemudian dimakamkan di Baqi di antara beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Udah, itulah kisah dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.